Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kesempatan kali ini saya akan membandingkan dua buah bor cordless brushless 13 mili dari merek M-Cool dan satu lagi dari merek APR ya. Nah, mungkin teman-teman sebagian kaget ya, kok saya mereview APR ya. Yang pasti di sini saya tidak langsung mereview, tapi langsung mengadu performanya dengan M-Cool ya, yang sama-sama 13 mili 21 volt. Nah, kita ingin tahu ya, APR ini kan mengklaim dirinya sebagai rajanya bor ya. Maka dari itu kita akan mengadu apakah memang dia betul-betul raja, tidak bisa dikalahkan, atau memang hanya klaim saja. Maka dari itu di video kali ini saya akan mengadu dengan ini M-Cool. Oke, anggaplah ini yang M-Cool ini prajurit ya. Jadi prajurit melawan raja ya. Prajurit melawan raja. Bisa nggak M-Cool ini menumbangkan APR ya, yang katanya klaimnya sebagai rajanya bor? Maka dari itu untuk pembuktian, jadi segala sesuatu yang disandang, diklaim sebagai status ya, itu memang harus ada pembuktian terlebih dahulu. Nah, jadi sekarang kita akan buktikan powernya atau performanya, apakah memang sesuai dengan klaimnya sebagai raja bor atau sebaliknya. Maka dari itu sekarang kita akan uji. Untuk baterai bawaan APR kan 5 sel ya, jadi saya ganti pakai Kamoli aja 10 sel. Jadi biar imbang ya, ini juga 10 sel. Oke, seperti itu. Baik, kita akan langsung ke pengujian tes hammer atau impact drillnya. Oke, yang pertama ini kita tes si raja bor APR ya, 14 mili mata bor beton, ini cor-coran ya. Nanti berapa lama dia bisa tembus sampai ke sini ya, sampai ke ujung. Ngebul ya. Ini dinamonya kebakar kayaknya. Panas. Baik, berikutnya M-Cool si prajurit. Sebelahnya sini ya. Mantap. Baik, itu dia tadi tes performa dari
kedua bor ini ya, sang raja dan sang prajurit. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman bisa lihat sendiri tadi, intinya APR itu bisa ya ngebor beton sampai di tadi itu ya berapa? Sebentar. Di 10 cm ya sampai di sini tadi. APR masuk sampai di sini. Untuk M-Cool sampai tembus ke sini ya, ke ujung. Nah, ini sepertinya kebakar. Tadi ngebul ya. Entah itu dinamo ataupun modulnya ya. Jadi intinya sekarang mati. Ini baterai juga masih penuh. Jadi mohon maaf saya nggak bisa lanjut ke pengujian pengeboran kayu ya atau penyekrupan karena APR ini sudah nyerah ya. Dia akhirnya tumbang. Jadi ya dengan segala hormat untuk status ya atau klaim si Raja Bor harus dihilangkan ya. Klaim sebagai Raja Bor ya mohon maaf. Kalau memang gentleman ya harus menerima, itu aja. Jadi baterai masih penuh ini. Baterai masih bisa ya, masih penuh, nggak bisa. Nah kalau untuk M-Cool tadi sangat tidak ada kendala ya. Jadi loss dia dari apa? Dari pertama sampai ke ujung sini tanpa ada hambatan. Kemudian gigitan caknya juga kuat. Begitu. Tenaganya sudah oke lah kalau M-Cool. Mungkin yang seharusnya disematkan klaim si Raja Bor ya ini M-Cool ya. Ini patut kita kasih Raja Bor ya. Mohon maaf bor generik ya. Kalau Raja Bor ya di sana itu Makita ya, Makita, Bos, Diwol dan kawan-kawan yang kemarin diadu sama APR bawahnya ini kemudian kalah. Itu ya intinya kalah ya Makita. Ya teman-teman yang awam ya percaya aja, tapi teman-teman yang kritis yang pinter ya nggak mungkin dong dikelabui begitu. Oke, jadi pada intinya begini teman-teman ya, jangan pernah ada, menurut saya, jangan pernah ada semacam fanatik ekstrim terhadap power tools. Lebih-lebih itu cuma sekedar produk generik ya, jangan terlalu fanatik kalau menurut saya. Sehingga kalau terlalu fanatik nanti kesannya apa ya? Kesannya lebay begitu ya. Kalau terlalu fanatik kesannya lebay. Yang pegang Dewalt Makita Milwaukee aja kayaknya anteng-anteng aja ya. Santai-santai aja, nggak perlu koar-koar, yang penting kualitas terbukti. Gitu aja kan udah diakui seluruh dunia. Jadi nggak usah mengklaim sana sini, ini begitu, kampanye hitam, kampanye biru, kampanye merah ya. Itu menurut saya nggak perlu, nggak penting ya. Yang penting tunjukkan kualitas itu aja. Kalau sesama generik nggak usah saling menjatuhkan lah. Wong sama-sama produk-produk lokal, produk-produk yang istilahnya durability-nya juga kan belum terjamin kan begitu. Kalau sesama generik ya udah nggak usah saling menjatuhkan dan gini gitu. Kekurangannya A, kekurangannya B, kelebihannya C, itu nggak perlu permasalahkan begitu ya. Jadi intinya gini teman-teman ya, masalah APR saya tidak tidak mempermasalahkan ya. Jadi tidak ada yang salah dengan APR itu nggak salah ya. Jadi yang salah yaitu tadi ya, orang-orangnya yang fanatik berlebihan, fanatik ekstrim. Ya itu yang jadi masalah tuh di situ. Begitu. Jadi untuk masalah produk ya saya juga suka ya, untuk produknya APR saya suka. Artinya sama lah ya kayak Riem, kayak Ekosen, kayak MLHY dan kawan-kawan. Sama, jadi nggak ada beda. Jadi yang membedakan itu fanatiknya tadi ya.
fanatiknya yang berlebihan, itu aja. Jadi sampai-sampai di grup dulu saya masuk di grup Facebook ya tentang power tools, saya di kick gara-gara sedikit menyinggung soal APR ya. Menyinggung soal APR, saya di kick, dikeluarkan dari grup tanpa ada istilahnya peringatan apa-apa. Ya bukan saya dendam, bukan ya, tidak, saya tidak dendam. Cuma masalahnya kok sampai segitunya ya. Sampai segitunya ketika saya menyinggung soal produk ini, dikeluarkan dari grup. Intinya kita sama aja lah ya teman-teman ya, nggak usah baperan ya, nggak usah baper ya. Sama-sama produk generik, ngapain kita harus berantem, harus ini itu segala macam. Nggak penting. Sekali lagi nggak penting teman-teman ya, begitu. Nah, jadi bukan berarti saya tidak suka APR, bukan. APR tidak jauh beda sama yang tadi saya sebutkan, Emil Haye dan kawan-kawan. Ya, sekali lagi, bukan saya tidak suka. Kenapa tidak mereview APR? Ya, kenapa nggak mereview APR? Kapan mereview APR dan lain sebagainya? Bukan saya tidak suka produknya, tapi yang saya tidak suka orang-orangnya terlalu fanatik. Seakan-akan ini melebihi DeWalt, Milwaukee, Makita dan kawan-kawan. Jangan kayak gitu guys ya. Teman-teman soal mencari produk ya, soal mencari power tools yang berkualitas, yang bagus, jadi harga itu menentukan sebuah kualitas ya. Jadi harga itu tidak tipu-tipu ya. Jadi contoh bor cordless 12 volt dari Makita harganya 1.300.000, 1.400.000. Begitupun merek dari Bosch yang 12 volt. Kemudian perbandingannya sama 12 volt brand-brand lokal yang harganya cuma 150.000. Itu kan dari harga aja udah kelihatan ya. Dari harga aja udah kelihatan mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Kan begitu. Nah sekarang kalau APR ini mengklaim dirinya bor paling terbaik sedunia dan sebagainya, bahkan mengklaim sebagai raja, harusnya harganya melebihi itu dong, melebihi Makita. Bahkan yang 12 voltnya pun APR harus kasih harga di atas Makita, mungkin 2 juta yang 12 volt. Ini kan kasih harganya juga murah. Jadi teman-teman nggak usah bingung, bingung soal mencari produk. Di mana produk itu mahal dan banyak usernya, berarti produk itu bagus. Jadi bukan produk murah, tapi dianggap produk terbaik, yang nggak bisa. Siapa yang mau jual rugi? Perusahaan mana yang mau jual rugi? Ya. Di samping bahan-bahan materialnya yang berkualitas, otomatis kan itu juga menaikkan menaikkan harga. Jadi nggak bisa dong harga murah kita jadikan produk terbaik, nggak bisa kayak gitu. Nggak ada kamusnya di mana-mana. Begitu ya. Terakhir, bukan saya berniat menjatuhkan APR, tidak. Jadi saya hanya membuktikan performanya saja supaya teman-teman di sini yang terlalu fanatik ya bisa kembali menyadari bahwa banyak produk lain juga yang di atas APR ya, begitu. Jadi untuk bukti saat ini sudah jelas, ini sudah kebakar. Yang mau protes, yang mau komentar silahkan komentar. Begitu, terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.